Malam ini kita mau ngobrolin tentang itu kan ya, program barunya Prime Smart ya kan? Betul banget. Kayaknya Prime Smart itu udah jadi tempat pengaduan parents nggak sih, Aunty? Kalau Aunty Gian ya merasanya, karena kayaknya setiap bulan mungkin kayak ada aja gitu kasus terbaru, tiba-tiba ada yang datang dengan keluhan seperti ini, tiba-tiba ada lagi yang datang nyampe kayak wah banyak banget sih kasus-kasus di Bandung gitu ya khususnya. Makanya mungkin di sini ini first time Prime Smart mungkin ya mengadakan live IG talk session kayak gini, seru banget kayaknya untuk sharing-sharing, untuk ngasih info juga kan ya, yang pastinya mungkin bisa ngasih ilmu yang semoga bisa bermanfaat. Hari ini sebelumnya Aunty mau kenalin dulu deh Aunty Dewi itu siapa. Kan kita di sini nggak cuman parent Prime Smart nih yang nonton. Nanti katanya siapa tuh gadis cantik berkerudung ungu? Aku. Lah dibilang gadis. Iya, siapa tuh katanya ibu-ibu cantik berkerudung ungu itu. Jadi alhamdulillah nih untuk Prime Smart live talk session hari ini, malam ini Aunty Gian ditemani sama Aunty Dewi yang kalau mungkin untuk lingkungan Prime Smart udah masternya, udah tersohor gitu ya Aunty Dewi. Nah, Aunty Dewi ini adalah Family Counselor dan juga Chief Academic Officer di Prime Smart. Terima kasih loh Aunty Dewi sudah menyempatkan waktunya malam-malam ngobrol di sini. Nah, jadi kalau Aunty Dewi itu bisa dibilang lebih ahli lah ya dibanding aku mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, mengenai ABK, mengenai ADHD dan sebagainya. Yang tadi kita nyambung itu ya Aunty ya, bahwa kayaknya setiap bulan tuh ada aja gitu ya kasus terbaru yang kalau mungkin kita tarik deh 1 tahun atau 2 tahun yang ke belakang, mungkin kan untuk ABK sendiri biasanya kasusnya seputar speech delay gitu ya, atau kan bisa paling ADHD, autisme pun yang spektrumnya masih rendah kayaknya. Nah ternyata sekarang pas Aunty akhir bulan ini, beberapa bulan ini kayaknya wah kok ada jenis baru, ini baru. Nah mungkin dari sana tuh akhirnya Prime Smart atas dasar dukungan juga dari parent-parent kita di sini gitu ya, yang selalu mempercayakan anak-anaknya ke kami, akhirnya kami membuka suatu program gitu ya yang memang khusus kami jalankan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nama programnya itu SIP. Apa tuh? SIP. Nama programnya itu SIP, Smart Intervention Program. Bener nggak Aunty Dewi? Bener. Jadi SIP ya. SIP itu. Bener, SIP gitu. Jadi slogannya gitu. SIP. Nah, ada program yang namanya SIP di Prime Smart ini, Smart Intervention Program, yang memang kami mengkhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, sebelumnya apa sih intervention? Apa sih intervensi itu? Nah, boleh nih mungkin Aunty Dewi kita sharing, kita ngobrol, kita diskusi mungkin ya tentang intervensi dini bagi anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, Aunty mau tahu nih, Aunty Dewi, apa sih ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus? Kayaknya kita mulai dari situ dulu kayaknya ya. Bener Aunty Gian. Awalnya di Prime Smart siswa yang berkebutuhan khusus itu hanya dihitung dengan jari gitu ya Aunty ya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, karena Prime Smart kan udah berdiri 8 tahun ya Aunty. Jadi sudah banyak lulusan, sudah banyak yang melihat keberhasilannya kali, kayak misalnya kasus speech delay gitu ya di Prime Smart itu udah hampir 90% tertangani gitu ya, misalnya bahkan anak yang dideteksi awal speech delay masuk ke TK Prime Smart sekarang udah kelas 5 SD di Prime Smart-nya gitu. Artinya keberhasilan program Prime Smart dalam mengatasi anak berkebutuhan khusus itu semakin lama semakin terbukti gitu ya. Tapi kemudian dari pihak kitanya sendiri, dari Prime Smart sendiri selalu merasa kurang ya antigennya, karena ternyata beda lagi ya kan, kasusnya beda lagi, jadi kita belajar lagi gitu kan, nyari tahu lagi yang ini kayak gimana, sampai akhirnya guru-guru Prime Smart itu ada pengkhususan masing-masing gitu, kayak saya lebih ke
ADHD dengan ke disleksia misalnya. Terus ada anti lain, anti Nisa dengan anti Siva itu lebih ke autis, ada anti Anis juga, ada anti Fani yang lebih ke spisile gitu. Jadi masing-masing punya kemampuan untuk menghandle anak-anak ABK. Nah, sebetulnya anak ABK itu apa? Anak ABK itu adalah anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus untuk melakukan pencapaian perkembangan tertentu di seusianya gitu ya. Ciri-cirinya anak ABK itu kayak gimana? Ciri-ciri anak ABK yang paling umum adalah anak itu tidak menunjukkan kemampuan tertentu gitu ya, yang sepatutnya dikuasai pada umurnya gitu ya. Kemampuan apa misalnya? Kita lihat satu-satu, misalnya kemampuan komunikasi. Kalau kemampuan komunikasi itu gampangnya kemampuan bicara misalnya ya. Misalnya anak itu pada umumnya bisa ngomong, ngeluarin kata-kata yang berarti misalnya gitu ya, di usia 1 tahun misalnya gitu. Nah ini udah 2 tahun kok bahasanya masih bahasa planet misalnya gitu ya, masih banyak yang masih gak ada yang ngerti apa yang diomongin gitu. Itu ciri yang pertama dari komunikasi. Kemudian dari sisi perilaku misalnya, ada perilaku tantrum mungkin yang kalau sering orang bilang ya, maksudnya sering terjadi pada anak-anak, nangis yang kejar-kejar, kalau nggak dikabulin itu mintanya sampai melukai diri sendiri atau menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya. Tantrum itu biasanya hilang seiring waktu, tapi ini kok udah 4 tahun masih tetap tantrum misalnya gitu ya. Dan biasanya tantrum itu berhubungan dengan komunikasi, karena dia tidak bisa mengkomunikasikan permintaannya, akhirnya dia menunjukkan dengan cara tantrum gitu. Nah, adanya tantrum itu merupakan salah satu ciri ABK itu ya, anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian ciri yang ketiga dari interaksi sosial misalnya. Kalau untuk anak autis tuh kayaknya udah banyak yang tahu kalau ini nggak ada kontak mata katanya ya, ini banyak autis gitu. Mungkin itu interaksi sosial itu salah satunya adalah kontak mata gitu. Ketika berbicara dia melihat, atau kalau misalnya di anak 1 tahun misalnya ketika dipanggil nama misalnya gitu, adik menoleh, nah itu berarti normal gitu. Tapi ini kok sampai 3 tahun dia masih belum namanya siapa gitu. Nah itu dari interaksi sosial. Atau biasa kan anak umur 2 tahun gitu yang lagi lucu-lucunya baru bisa jalan tuh ya, kalau dibawa ke playground tuh dia gabung gitu ya dengan anak-anak umurnya. Ini kok nggak ada ketertarikan ke situ misalnya gitu. Jadi kan tidak ada berkurangnya atau tidak adanya interaksi sosial gitu di anak itu. Yang seharusnya di umur itu ada gitu. Nah, gitu. Jadi kelihatannya dari situ. Itu ciri yang ketiga. Jadi komunikasi, perilaku, jadi perilaku tantrum, kemudian interaksi sosial yang tadi tatap mata itu. Yang lebih lanjut lagi mungkin kalau agak lebih umurnya tua sedikit, 4 tahun 5 tahun, adanya absen dari kemampuan kognitif. Misalnya tadi berbicara juga sih ya, misalnya paham apa yang disuruh, misalnya dia tutup pintu, dianya lepas aja gitu kan, itu kemampuan kognitif tuh ya, memahami perintah gitu kan. Itu nggak ada misalnya. Terus mau menunjukkan sesuatu misalnya, dibawa ke supermarket mau itu, nah itu juga termasuk kognitif tuh ya. Terus yang terakhir adalah masalah motorik, kayak misalnya kok dia nggak mau naik ayunan misalnya gitu ya, kok dia nggak mau naik perosotan, padahal kan lagi seru-serunya ya, anak segitu kan kayaknya masih nggak takut nggak takut sakit gitu ya, nggak takut bawanya main gitu. Nah itu diantaranya 5 ciri-ciri umum gitu ya yang bisa kita kategorikan untuk mendeteksi apakah anak-anak kita gitu ya ada ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus atau tidak gitu. Jadi basically ada kebutuhan khusus itu maksudnya ada perilaku dari anak itu yang tidak sesuai dengan perkembangan umurnya gitu, lebih ke arah situ. Nah itu. Berarti jadi tadi ada dari faktor komunikasi, kemudian juga ada dari perilaku, interaksi sosial, perkembangan kognitif, dan juga motorik. Ya, yang menjadi ciri-ciri apakah anak kita misalnya gitu ya, termasuk kepada yang berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, mungkin itu bisa kita cari berarti kan ya Aunty Dewi di program SIP tadi gitu. Nah, mungkin buat yang lagi nonton juga nih di sini udah mulai tertarik. Maksudnya tadi kayak Aunty Dewi jelasin kayak, kayaknya si Ade ada nih beberapa ciri-cirinya, tapi daripada kita self diagnose gitu kan ya Aunty, kayaknya lebih mending kita
datang ke ahlinya langsung, kita discuss. Nah, jadi boleh banget nih buat yang mulai kayak ting 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 gitu ya. Wah, kayaknya ada beberapa ciri-ciri yang mengarah ke sana. Boleh banget kita berdiskusi nanti di program SIP. Bisa cek di Instagram Prime Smart untuk pendaftaran ataupun mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa ke WhatsApp-nya admin Prime Smart. Bisa cek di Instagram kita. Oke.